kita yakin adanya Allah, tetapi seyakin-yakinnya kita masih belum yakin, ya? Masih singkat percaya, belum ayat. Contohnya kalau keluarganya sakit di rumah, yang kita cari pertama adalah obat. Enggak ada obat baru bawa dokter, enggak sembuh ke dokter bawa ke dokter yang lain. Tidak terfikir kepada kita berdoa dan minta sama Allah. Ini macam tauhid, masuk ke tauhid kemana? Jadi paling banyak keyakinan kita kepada Allah itu. Jadi percaya Allah itu ada, Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan sakit. Itu percaya, tapi belum yakin. Inilah bagaimana meyakinkan diri kita kalau kita keluarga sakit atau terjadinya musibah atau macam-macam yang nampak Allah. Inilah yang baca tadi. Kita masih nampak alam. Kalau kita lihat di tauhid ini makanan, kita belum nampak, masih nampak alam. Inilah semua mungkin yang saya bilang tadi, kita masih percaya, belum yakin. Ini kan untuk meyakinkan kita ini semua usaha apa yang harus kita buat, usaha apa yang harus kita buat, karena interaksi dan waham ini mungkin tidak ada tinggi. Jadi gimana kita semua ini sehingga percaya ini kepada Allah hilang, betul-betul yakin, jangan lagi percaya. Karena kebanyakan kita, semua kita ini percaya bahwa karena usaha kita bahwa ada rezeki kita, tetapi tidak yakin Dia memberikan rezeki itu dalam. Ini mungkin kelemahan daripada kita semua. Bagaimana caranya untuk menghilangkan itu? Saya minta komentar, tapi pertanyaan baru apa? Siap pada kedua. Jadi tadi kita sudah menjelaskan. Saya ulang penjelasan nanti saya jawab. Makanya ketika tadi baca kitab Nurul Nafis itu dijelaskan. Jabariyah itu sesat, Mu'tazilah itu sesat. Karena menurut Jabariyah tidak ada nubuat, yang berbuat itu Allah. Menurut Mu'tazilah yang berbuat itu kita, bukan Allah. Duanya menyimpang. Yang benar kata kita Nurul Nafis adalah kita Sunnah. Yang berbuat itu Allah. Kita tapi ada potensi yang namanya kasat dan ikhtiar, usaha. Nah, ini mazhab yang benar. Tetapi mazhab ini masih cacat. Makna cacat, masih kita berhijab dengan sebab kedua. Maka yang paling benar, yang paling mantap adalah mazhab kasyaf. Nah, yang kita ngaji tadi mazhab kasyaf. Makna kasyaf tersingkap, terbuka batin, terlihat semua datang dari zat yang sama. Kita ini menyibarat penulis hanya topeng yang menulis pada hakikatnya bukan bohong, tetapi adalah sang penulis. Itu contoh. Nah, baru hilang kafi. Jawabannya bagaimana? Yang untuk pertanyaan Pak Dani itu adalah apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan lurus, jalan lurus, jalan lagi. Jalan lurus itu Pak berarti kan jalan panjang. Jalan mustaqimnya jalan yang suka dilalui. Maka dalam kitab Syairus Saliki, kitab Ihya, ada juga saya baca dalam kitab Daud Fatani, namanya Rumus Sufi. 5 syarat. Ada buat syaratnya? Nah, baru maksud menyenal 5 syarat. Pertama, benar ja'ji'uh, benar bekal. Yang kedua, benar kendaraan. Yang ketiga, benar supir ahli. Yang keempat, benar hubungan. Yang kelima, benar senjata. Nah, kan? Bekal jalan Allah
syariat Nabi, melaksanakan perintah-perintah Nabi, menjauhkan larangan-larangan Allah dan Nabi. Perintah dan larangan, menjunjung tinggi perintah dan larangan. Ini yang kita nyawa, kabut. Nah, kaulai damai, lumayan kakak damai. Nah, itu adalah awal dalam beragama. Yang kedua, benar kendaraan. Kenapa? Yang untuk berdamainya benar kendaraan. Banyak perjalanan. Kendaraan adalah himmah yang kuat, kemauan yang kuat. Yang kita yang lebih banyak itu berair himmah. Usahakan kayak dulu sampai jemaah. Ya, dan tak berjuang sama-sama. Maka ada cara ukur. Yang kedua, benar kendaraan. Kendaraan ini adalah himmah yang kuat. Dan ujian bercukah saja. Ujian bercukah saja. Bila dia wajib benar, siap. Yang ketiga, bank kanan, pesawat kanan. Nanti benar pilot, benar sopir ahli, benar pemandu. Lagi jasmani sih, sakit jantung, sakit paru-paru, itu tidak cukup dengan copek. Jawab penting, lompat dia wajib lagi ya, bahaya kan? Benar bimbingan dokter, nyobatnya wajib, makanannya wajib dibimbing. Maka selama pengobatan itu di bawah pimpinan dokter. Dalam adab, dalam listrik masjid, nanti bukan nawabek, bukan ngata, jadi lotek atau menunjuk kabel-kabelnya, nanti kan benar ahli yang bimbing. Agama apalagi kesehatan jasmani untuk kepada pembimbing, maka syarat benar mursyid. Benar mursyid kami lah. Benar mursyid yang memberi pemahaman dan mampu juga memimpin, mengelola roh. Karena mursyid itu bukan hanya membimbing akal, tapi dia mampu membimbing jiwa. Mari mengerti. Kita baca Ihya di malam ini. Namanya lagi ke Imam Sya'rani. Saya menempuh jalan tasawuf dengan membaca karya-karya ulama sufi. Karya Imam Ghazali, Ihya, tuan baca. Kitab Futhul Qulub, tuan baca. Benar tasawuf beruki dulu, belajar dulu. Tapi akhirnya saya bagaikan masuk ke ruangan gelap, tidak tahu pintu masuk dan tidak tahu pintu keluar. Akhirnya saya abaikan itu semua, lalu saya berbakti kepada Syekh Ali Al-Khawwas. Dengan berbakti kepada beliaulah saya sampai kepada maksud. Yang kedua, Imam Sya'rani, ulama sufi agung dari Mesir. Alimlah, tapi ternyata berhasil bertemu dengan kealimannya. Malim bergaji supaya anak ada anak rukun dan syarat. Kita bergaji ilmu. Kaji tentu pegang itu syahwala. Kamu nak baca kitab syahwala, duha. Itu ilmu. Nah kitabnya tapi masih kajian tidak ada. Padahal syahwala punya kitabnya untuk menjelaskan. Ada yang untuk menonton. Apa itu wahdatul wujud? Karena wahdatul wujud lekat salah dipahami termasuk oleh juru-juru dakwah, oleh para pemimpin sebagian. Fikih wahdatul wujud, Allah menyatu. Banyak namanya itu barang tadi barang-barang. Allahnya laisa kamitslihi syai'un, makanya wajib untuk akidah supaya dia paham khalaqatuhu. Jadi kata Syekh Kuala, hendaklah Anda mencari guru spiritual, guru yang mampu membimbing Tuhan. Carilah dengan sungguh-sungguh. Dan jika kamu sudah menemukannya, maka satukanlah kemauan dengan kemauannya.
dekat dia menempuh, pokok je juga dia. Kan? Karena perintah. Ya, mereka sedang tak berguru pada dia. Makalah-makalah yang tak fahaminya beliau tulis. Jodohnya dari syariat Nabi, jodohnya menyesatkan orang awam, macam-macam. Gimana ni siapa? Rakyat gara-gara dia tak jodoh-jodohan kembali maju. Yang kedua, anjurkan tadi yang betul, kalau kata baik, rumah kasaran. Yang lebih panjang lebar soal wajib fungsinya kitab yang pertama, Madarijus Suluk ila Malikil Muluk. Nah kita yang panjang dan cukup agak penjelasan tentang bentuk kepada guru seperti itu. Kitab lain Tanbir Muluk dan lain-lain Madarijus Suluk ila Malikil Muluk, Malikil Muluk panjang lebar. Yang cukup benar-benar penerbangan jauh benar kok. Hanya benar sama-sama. Bangun kamu tahu macam. Kamu nak salah elok. Budak gelak tiga orang. Nah itu berkembang. Dia macam tu jadi hanyalah guna manu berapa. Makanya bahkan dulu keliling-keliling. Sebenarnya lepas orang, apalagi ujung-ujung lagi. Ya kan? Cuma perintah, karena perintah mana pahlawan. Kalau dia yang keliling, kan? Tujuan lain dari kelilingnya. Minta rombongan. Karena dia bakal jadi rombongan. Walau anak peng, dia kupi macam macam kupi. Apa macam kupi? Karena ada rombongan. Saya bincang pakai kursi roda. Terus apa maksud? Terus menjadi rombongan. Banyak tidur saja. Bila pakai roda kita akan terus. Maka penting alaikum bil jamaah. Mana hadis? Bergabunglah kamu. Ngejak-jaknya kita rombongan. Nah yang menarik dibaca malah itu pun keliling ada ibalik keliling. Dibaca ini keliling. Harus jak dibeli. Kalau berasnya kedua kerja lawan kan kalimah yang kelima empat guna senjata karena musuh berjalannya beda syaitan hawa nafsu dunia senjatanya adalah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya itulah maksudnya nanti sering yang dimau masyarakat